Yang pertama ada Bapak Triyono, petani dan pengusaha kopi Kerinci. Pada Juni 2017, Pak Triyono bersama sejumlah petani kopi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM Rikolto membentuk Koperasi Kerinci Barokah bersama. Kini Koperasi Kerinci Barokah beranggotakan 320 petani yang tersebar di Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, dan Kayu Aro Barat dengan luas lahan sekitar 140 hektar. Pada tahun buku 2019, koperasi ini membukukan omset sekitar 4,7 miliar dan mempunyai aset 1,5 miliar. Pada pertengahan Juli 2020 lalu, koperasi ini mampu mengekspor 15,9 ton kopi Arabica Specialty ke Savina Specialty, perusahaan kopi di Antwerp, Belgia. Ekspor ini merupakan ekspor perdana yang dilakukan secara mandiri oleh Koperasi Kerinci Barokah. Sebagai catatan, koperasi ini telah berhasil menjual kopinya ke pasar internasional sejak 2017, yaitu sebanyak 3 kali ke Belgia serta Amerika Serikat dan Hong Kong. Pada 2019, produksi kopinya 80 ton. Dari jumlah itu sebesar 60% untuk ekspor. Perharinya kita yang produksi 400 kilo. Itu untuk berapa produksinya kan? Kalau 400 kilo itu menghasilkan batangannya itu 14.500. Pemasarannya kan? Pemasarannya di seluruh kota Jambi sudah ada. Paling jauh sangat itu Marungu sudah masuk sebenarnya. Ya, karena kita yang dikedepankan kualitas. Masalah kualitas kita jaga, terus kebersihan juga ya jaga. Keunggulannya tadi Pak? Keunggulannya itu tempe HB. Mengembangkan bisnis mandiri tentunya akan membawa pengaruh besar dalam menunjang kebutuhan ekonomi. Saat ini berbagai bentuk industri rumahan semakin berkembang di Kota Jambi. Salah satunya industri tempe yang terletak di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Tempat usaha yang dikelola oleh Pak Dedeng ini setiap harinya mampu menghasilkan 1.500 batang tempe yang dijual Rp3.300 per batang. Produk yang diberi nama tempe asli HB ini mulai merambah kepada berbagai pasar, baik di kota maupun di luar Kota Jambi. Dalam pengelolaan tempe, Pak Dedeng selalu mengedepankan kualitas. Selain itu, kebersihan juga merupakan hal penting yang selalu ditekankan kepada karyawannya. Saat ini sebanyak 9 orang pekerja setiap harinya aktif membantu mengembangkan usaha tempe asli HB. Bahan pembuatan tempe, Pak Dedeng dapat menghabiskan hingga 400 kg kedelai per hari. Kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor yang didatangkan dari Amerika. Yang ketiga ada Sis One Herswantoro, yang merupakan salah satu contoh pihak swasta yang turut mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya alam sebagai komoditas kelapa sawit, di mana merupakan salah satu komoditas unggulan negara Indonesia. Buah kelapa sawit digunakan sebagai bahan utama produksi minyak kelapa sawit. Kebun yang luas dan banyaknya petani kelapa sawit menyebabkan dibutuhkannya dukungan dari berbagai lini baik pemerintah maupun swasta. Bersama dua rekan lainnya yang sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada, ia mendirikan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Prosimpat Agro Lestari. Perusahaan yang dibangun oleh One dan rekan-rekannya berada di Sungai Gelam, Jambi. Latar belakang didirikannya perusahaan itu oleh One yakni sebelum adanya investor yang menampung hasil produksi petani kelapa sawit di wilayah tersebut. Hal itu yang melatar belakangi One dan keluarga mendirikan pabrik di Sungai Gelam. Salah satunya agar produksi petani dapat tertampung dengan baik.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012 tersebut memelihara setidaknya lebih dari 8.000 hektar perkebunan sawit. Keseluruhan lahan tersebut merupakan kebun milik petani setempat yang mendapat bimbingan langsung dari PT Simtek Agro Lestari. Praktis, perusahaan tersebut hanya bergantung pada hasil produksi petani.